Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait mikrotik ya, dimana topik pembahasan kita kali ini adalah akan fokus ke pembahasan terkait bagaimana solusi atau tips dan trik untuk mengatasi CPU load ya, CPU load yang besar. Tentunya seperti yang kita ketahui bersama ya, CPU load merupakan total dalam yang disimbolkan dalam presentasi, di mana dapat menginformasikan ke kita berapa space dari CPU kita ya. Pada mikrotik Winbox sendiri kita bisa lihat pada sistem resources ya. Kita bisa lihat di sini ada CPU load ya. Di sini semakin kecil CPU load-nya tentunya semakin baik ya untuk perangkat kita, karena semakin sehat. Semakin tinggi tentunya semakin kurang baik bagi perangkat kita. Jadi semakin banyak proses atau konfigurasi atau fitur yang kita implementasikan pada perangkat mikrotik kita, tentunya akan membuat seluruh fungsi-fungsi atau fitur-fitur tersebut membutuhkan CPU ya untuk melakukan suatu pemrosesan data ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba jelaskan ya kira-kira apa tipsnya untuk memperkecil ya. Seperti ketika kita memiliki CPU load yang tinggi, tentunya kita bisa mengidentifikasi ya proses apa yang menyebabkan CPU load tersebut yang menjadi tinggi ya. Jadi solusinya adalah kita masuk ke menu tools. Nah, di menu tools ini ada fitur profile ya. Nah, di profile ini kita bisa melihat berapa fitur-fitur apa saja ya. Fitur-fitur apa saja yang menggunakan resource dari CPU kita ya. Kita bisa lihat di sini, karena perangkat kita belum dikonfigurasi apa-apa, jadi status perangkat kita ini adalah prosesnya ya, proses yang ideal atau tidak digunakan itu sekitar 100% ya, 99%. Kita bisa lihat di sini, semakin banyak proses tentunya akan semakin mempertinggi proses pada CPU kita ya. Oke, mungkin akan saya coba tunjukkan pada perangkat router yang sudah kita konfigurasi ya. Sebentar, saya akan coba untuk melakukan proses remote pada perangkat router yang sudah digunakan pada production ya. Oke, di tampilan ini mungkin teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman mungkin bisa lihat di sini ada statistik ya. Jadi spesifikasi yang perangkat yang saya gunakan ya adalah perangkat menggunakan mikrotik router OS untuk arsitektur x86, dan router board yang saya gunakan adalah Microbits Dinara ya. Di sini ada banyak CPU ya. CPU yang kita miliki itu ada banyak. Ada sekitar 8 core ya. 8 core CPU. Jadi semakin banyak core CPU yang kita miliki, semakin baik ya bagi perangkat kita ya. Semakin kecil core CPU yang kita gunakan ya, semakin tidak baik untuk kita. Jadi ketika kita memiliki CPU core yang banyak, proses-proses yang masuk atau proses-proses yang kita implementasikan pada perangkat kita tersebut akan semakin teratur. Jadi akan dibagi ke core-core CPU ya. Oke, bisa kita lihat di sini karena beban trafficnya sedang sangat longgar. Kita bisa lihat di sini ada fitur-fitur yang saat ini sudah jalan ya, beberapa. Namun kebanyakan fitur-fiturnya masih idle ya, atau tidak digunakan. Jadi salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk melakukan monitoring terhadap penggunaan CPU-nya, kita bisa masuk ke menu profil ya. Caranya masuk ke tools profile ya. Tools profile. Oke, selanjutnya kalau untuk versi mikrotik sebelum-sebelumnya itu masih terdapat fitur switch port ya.
masih terdapat fitur switch port. Jadi kita sebenarnya jadi kita bisa membandingkan antara fitur bridge dan fitur switch port ya. Secara umum fitur switch port tersebut berjalan pada kalau fitur switch port tersebut berjalan pada perangkat switch ya, pada switch chip. Kalau fitur bridge itu fitur yang proses-prosesnya itu berjalan pada CPU ya. Jadi alangkah lebih baiknya kita menggunakan fitur switch chip ya, kalau kita masih menggunakan versi router OS yang lama ya. Kalau kita menggunakan versi router OS yang baru, tentunya sudah memiliki fitur yang namanya itu hardware overload ya, hardware overload, sehingga kita tidak perlu khawatir lagi sehingga seluruh interface yang kita lakukan proses bridge itu akan diproses oleh switch chip ya. Saya rasa cukup ya terkait penjelasan bagaimana caranya untuk menangani fitur-fitur. Dan perlu saya jelaskan adalah mungkin kita ketika melakukan proses instalasi paket ya, terdapat banyak paket yang saat ini belum kita butuhkan. Jadi mungkin kita bisa melakukan proses disable ya terhadap beberapa paket yang saat ini kita tidak gunakan, sehingga hal ini akan berimplikasi positif terhadap proses yang terjadi pada perangkat router kita ya. Misalnya fitur LCD belum kita butuhkan, kita bisa lakukan proses disable ya. Misalnya proses DUT kita belum butuhkan, kita bisa melakukan proses disable ya, paket-paket yang belum kita butuhkan. Setelah itu kita mungkin bisa mengefektifkan fitur-fitur yang kita gunakan, seperti fitur firewall ya, fitur NAT atau fitur Mengel. Dan fitur firewall yang paling banyak memakan resource CPU adalah fitur layer 7 protokol ya. Sehingga kita mungkin bisa lebih selektif ya untuk kapan kita menggunakan fitur firewall, kapan kita menggunakan fitur NAT, kapan kita menggunakan fitur RAW dan layer 7 protokol ya. Mungkin itu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman. Jika ada kesalahan, kekurangan, silakan berikan koreksi dan masukan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.